biasa yang kita buat api di dalam, masak di dalam, tiup di dalam. Kita lahir di sini, tinggal dengan hewan juga di dalam rumah adat. Semua sama-sama ada di dalam Ada ya. di dalam rumah adat ini. Tapi kalau di sini rumah adat seperti ini ada namanya tidak? Ini ada namanya. Ume ini rumah, Ume. Ani ini marga, Fuka juga marga. Teman-teman yang lihat bentuk topi ini pasti udah nggak asing lagi. Pasti sering lihat bentuknya. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu kalau namanya itu adalah tilang. Ini memang topi khas dari Rote. Dan khusus laki-laki sih sebenarnya boleh pakai seperti raja, kepala desa, pokoknya orang-orang yang dihormati. Karena yang kita anggap sebagai antena ini, itu mungkin kita bilangnya antena, tapi mereka bilang ini adalah simbol apa ya? Simbol inilah kekuasaan gitu loh. Dia punya power seperti kita untuk laki-laki. Jadi aku pakainya topinya yang ini. Itu penghargaan. Cuman yang membuat saya senang adalah apa yang tadinya nyaris hilang dari Rote itu sudah kembali dan disadari oleh masyarakat Rote sendiri bahwa hal ini tuh merupakan salah satu potensi yang harus mereka jaga. Karena kita harus tetap explore dan jaga Indonesia. Saya saudara onahi doi memang doi dari coba sekarang telah dadile. Desa Fatum Nasi, kita sudah sampai akhirnya. Ini ada rumahnya Bapak di sini. Bapak ini dia biasa kasih informasi macam-macam. Tadi di dalam, masih ingat saya? Masih. Apa kabar? Hanya tambah awet nah. Hei, pernah nginep dulu soalnya satu malam di sini Ya, di homestay. Waktu itu diantar sama Bapak juga jalan-jalan. Ya. Nanti kita mau lihat ke hutan bonsainya Hutan bonsainya itu lebih kurang 1 kilo dari rumah ini. di rumah ini. Ini rumah bulat, rumah adat di sini nih. Yang kalau misalnya masuk kita harus agak menunduk. Waduh. Permisi. So, Ini rumah adat ini masih dipergunakan? di rumah adat ini nanti biasanya 20 tahun baru kita ganti dia punya bahannya. Oh. Ya, ini sudah dekat-dekat untuk ganti karena sudah terbiasa dengan kita buat api di dalam, masak di dalam, tiup di dalam. Kita lahir di sini, tinggal dengan hewan juga di dalam rumah adat. Semua sama-sama ada di dalam Ada ya? di dalam rumah adat ini. Tapi kalau di sini rumah adat seperti ini ada namanya tidak? Ini ada namanya. Ume ini rumah, Ume. Ani ini marga, Fuka juga marga. Ya. Tapi kalau kita menyebut rumah bulat berarti Ume. Ume. Jadi rumah adat ini emang namanya Ume. Rumah adat di Timur Tengah Selatan memang seperti ini. Kita memasak semua di dalam, kemudian semua berkumpul di dalam, dan pertemuan juga biasanya dilakukan di tempat-tempat seperti ini. Kalau bisa dilihat tadi di remes sekali ada burung, ada anjing, ada kus-kus kadang-kadang, tapi lagi nggak ada nih. Jadi memang seperti inilah rumah adat di sini. Dari sini saya melihat bonsai. Bapak Matius bersedia mengantarkan kami semua ke hutan bonsai yang jaraknya hanya sekitar 1 kilometer dari desa. Ternyata nggak jauh dari desa ya hutan bonsainya ya. Dan kalau misalnya lihat di belakang-belakang tuh udah langsung kelihatan kan bentuknya beda ya. Ini kok bisa seperti ini Bapak? Nah ini kebetulan bonsai ini dia punya nama lokalnya Akuna. Nama Akuna. lokalnya Akuna. Memang awalnya sudah seperti ini kan? Ya awalnya seperti ini dan ini bukan ditanam Dibikin-bikin. atau dibikin oleh manusia, tetapi ini dari alam. Lokasi bonsai alam ini lebih kurang 1 hektar. Ini dia ada daun dasarnya hijau, nanti ada putih dan juga nanti ada bunga-bunga merah. Kelihatan itu bunga-bunga merah. Bapak Matius menjelaskan bahwa dia yang memberikan nama pada hutan ini hutan bonsai alami karena memang bonsainya berbeda. Jadi kalau misalnya kita ke sana pada saat pagi hari itu suasananya indah banget.
Kita lagi di spot namanya Bawah. Sebenarnya fun banget ombaknya. Sekali lagi, there's no swell, nggak ada ombak. Oh ya, mau gimana ya? Man, ini salah satu ombak yang di Rote yang bagus banget. Bawa panjang banget, right-handed, sampai gitu. Kalau ombak kan nggak bisa ikut jadwal kita harus follow jadwal ombak. Kita harus cek satelit, harus cek angin, swell, pasang surut, crowd. Kondisi laut itu berubah setiap hari. Jadi susah kalau kita kesini tanggal sekian, ya kita nggak bisa guarantee ada ombak. You know, kalau nggak dapat ombak, ya nggak mungkin diem di kamar dan nggak ngapa-ngapain. Saya orangnya nggak bisa diem. Kebetulan saya sudah pernah nginep di daerah situ, dan saya udah pernah masuk ke mangrove itu. Jadi itu pertama kali saya pernah lihat mangrove itu sesurut itu. Sekarang lagi surut banget. Kita di depan hutan mangrove. Ini kalau pasang, air itu sampai sini. Ini lagi surut banget. Laut lepas yang kontrol air dari erosi semua itu mangrove ini. You know, banyak sekali manfaatnya mangrove karena selain habitat untuk banyak spesies seperti kepiting, ikan, burung, hiu, itu juga ngebantu untuk menjaga dari erosi. Erosi yang ya kalau kita lihat mangrove itu posisinya antara laut dan daratan. Ya kalau nggak ada mangrove itu, daratan udah habis. Jalan raya yang di Rote itu udah hilang kalau tidak ada pohon-pohon mangrove itu. Kita sekarang lagi di depan hutan mangrove. Ini banyak banget bibit-bibit, ribuan. Ini bibit 1 inci aja butuh waktu setahun lebih. Ini udah ribuan loh bibit-bibit baru. Ada banyak hiu, kepiting, burung-burung, banyak banget spesies yang hidup di hutan ini. Mangrove itu satu hutan yang kita harus jaga. Kita harus respect ini karena ini benar-benar ya ini penting loh untuk marine biodiversity, untuk ekosistem bumi kita. So kita selain explore kita harus jaga Indonesia. Ini mau tanya. Iya. Ini per kilo berapa nih yang coklat ini? Yang ini 6.000. 6.000? Iya. 6.000 per kilo buat ini? Iya. Dan oke, ini kan ada beberapa warna. Ini kalau yang warna hijau ini berapa per kilo? 16.000, 17.000. Ada yang kalau harga naik sampai 20 juga. Ini 2 kali lipat harganya ya? Iya, iya. Emang lebih tebal sih, lebih banyak ini isinya. Iya, iya. Jadi yang paling bagus yang hijau ini ya? Iya, yang paling bagus itu. Nah, ini sekitar 4 kilo ya? 4-5 kilo Nggak ini? sampai. Tidak sampai? Ya kalau keringnya nggak sampai 4 kilo juga. Kalau yang ini sampai 2 kilo. Oke. Jadi kalau kita lihat ini sekitar ada harga pasar ini sekitar 40.000 kalau kita jual. Nah, kalau kita mau panen, mau bikin ini, butuh waktu berapa lama? 2 minggu. Hasil kerjaan 2 minggu dapat satu tas, satu kumpulan segede ini. Iya. Ini sekitar 40.000 dijual di pabrik ya langsung. Rencananya tuh mau ke pembuatan gula semut. Dan katanya saat yang terbaik untuk ngambil bahan bakunya itu antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Kenapanya? Nggak tahu. Makanya pengen tahu kenapa sih kalau harus pagi itu. Jadi waktu pertama kali dikasih tahu bahwa untuk melihat pembuatan gula semut itu harus dari pagi banget. Agak bertanya-tanya sih kenapa sih harus sepagi itu. Nah ternyata itu semua terjawab waktu melihat pembuatannya langsung. Ternyata gula nira yang akan kita ambil itu berasal dari pohon lontar. Dan saat-saat yang terbaik untuk mengambilnya adalah pada pagi hari karena pH-nya pas banget di saat-saat itu. Lihat deh itu.
nyantolin gitu, kalau di sini dibilangnya tuh hike. Hai, Itu dari daun lontar. daun lontar juga. pucuk. Yang kering-kering ya. Ya itu nanti mudah nanti dijemur lagi. Oh. Dan kemudian cara melihat bapaknya naik ke atas pohon lontar untuk mengambil hasil sadapannya juga kagum banget sih. Karena gitu kan pohon lontarnya lurus banget dan bapak bisa manjat ke atas dengan sangat mudah untuk mengambil hasil sadapannya. Jadi memang mereka tuh ngambilnya tuh pagi banget, jadi jam 5 tuh udah mulai naik, udah mulai ngambil hasil irisan yang tadi kemarin sore dipasang gitu kan. Jadi memang ini pas aku datang dan udah terang itu mereka udah wah tinggal satu pohon nih, oke lah nggak apa-apa, yang penting dikasih lihat. Jadi memang mereka tuh butuh musim kering, musim panas supaya hasilnya bagus. Kemudian masuk ke proses pengolahan. Mereka mengolahnya tuh di dapur di belakang rumah, dan dapur-dapur orang Rote itu yang tradisional itu memang mereka menggunakan kayu bakar. Akibatnya asapnya sangat banyak dan perih banget mata untuk cuman sekedar melihat aja. Nggak kebayang sih mereka harus tiap hari mengalami itu. Ini agak-agak perih nih, soalnya mereka pakai bahan bakarnya kan dari kayu. Kalau kayu itu kan asapnya pasti banyak kan, makanya biasanya kalau misalnya dapur-dapur di rumah kayak gini, dia akan letaknya tuh di luar. Jadi biasanya kalau segini banyaknya berapa lama? Itu aku masih sampai siang sebentar jam 11. Lama ya? Iya. Dan waktu jadi itu, wah enak banget. Emang aku sendiri salah satu penggemar gula sabu. Jadi ada satu pulau di samping Pulau Rote itu Pulau Sabu, dan itu gulanya enak banget. Nah, gula semut ini rasanya mirip-mirip gula sabu tapi dibikin kering gitu. Oh ini bentuk jadinya ya? Iya, bentuk jadinya. Coba dikit ya. Iya, gitu biasanya. Enak. Putar dengan susu, kopi, Sedap. tomat. Nggak di semut tempat tuh ada gula semut seperti ini, dan yang pasti ini sudah dilakukan oleh masyarakat Rote itu sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Ini kan warisan dari ini ya, nenek moyang ya, sudah dilakukan dari dulu. Jadi mungkin yang kita anggap tanah itu kering, kalau misalnya baru datang ke Rote gitu jalan kan pasti lihat, wih kok gersang gitu kan, tapi kalau datang bulan-bulan 7, bulan 8 rumputnya coklat. Iya. Tapi di balik itu ada gula semut malah gitu ya. Ada, itu justru jadi berkah karena bisa menghasilkan gula semut seperti ini, dan itu yang harus dijaga karena ya ini udah bisa dibilang warisan turun temurun dan jangan sampai hilang, sayang banget. Jadi ya keep watching karena kita bakalan terus explore dan jaga Indonesia.